wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Darul Aman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, "Man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin." Siapapun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, jadi sebaiknya berwudu itu memang dari rumah. Bukan tidak boleh berwudu di masjid, boleh. Tapi bagus berwudu dari rumah, supaya dapat keutamaan yang disebut oleh Rasulullah ini. Kalau seandainya awak batal menempuh perjalanan menuju masjid, jangan balik ke rumah. Itulah kerja awak pulang balik nanti. Iya, kalau rumah awak dekat ke masjid, kalau rumah awak jauh, saya tinggal di Sukakarya. Batal di jalan Seberantas, balik lagi ke rumah, tak balik saya kemari lagi. Jadi sebaiknya pelajarannya berwuduk dari rumah. Bukan berarti tak boleh berwuduk di sini, bolehlah. Cuman hadis Rasul mengatakan, "Man kharaja min baitihi mutahharan." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci atau berwuduk, ila solatin maktubatin, niatnya pergi solat berjamaah ke masjid, maka fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Dipastikan Rasul mendapatkan pahala semisal pahala orang yang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Walau pakaian awak berbeda-beda nih Pak, tapi dalam pandangan Allah seperti berpakaian ihram. Menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Entah sampai entah enggak, tapi begitu keluar dari rumah sudah dapat pahala. Apalagi kalau sudah dapat melaksanakan solat berjamaah di masjid. Man roha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubulahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Yang melangkahkan kaki menuju masjid, kata Rasul, niatnya solat berjamaah ke masjid, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua ditulislah untuknya satu pahala. Dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Makin banyak langkah yang kita ayunkan menuju masjid, maka makin berguguran dosa-dosa. Makin banyak pahala, dan insya Allah makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau duduk sejenak dalam majelis ilmu, taklah berapa menit betul, lebih kurang 30-40 menit, tapi awak dapat keutamaan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Sekarang awak sudah berkumpul. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, ayat Allah. Jadi awak duduk di sini bukan seperti duduk di kedai kopi. Baca ayat, Pak. Baca hadis, kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian kata Rasul, mereka berusaha menjelaskan isinya. Apa yang diberikan Allah? Satu, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati kita. Sesibuk-sibuknya mencari keduniaan, puncak dunia itu kan duanya, Pak. Yang pertama senang, yang kedua tenang. Senang berlabuh di jasmani, tenang berlabuh di rohani. Ada orang senang, kurang tenang, kurang bahagia. Ada orang tenang, tapi kurang senangnya, kurang juga bahagianya. Kalau bisa senang dan tenang inilah awak cari. Taklah sesibuk-sibuk betul. Mau awak hadir dalam majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah.
saat ini Bapak Ibu sedang dipandang, ditatap, ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Saya matikan, lupa mematikan HP murah nih. Wa hafat sumul malaikah, tempat awak ni penuh dengan malaikat. Jadi kalau seandainya sedikit jamaah yang mendengarkan kajian, ndak usah sedih. Tugas awak membuat acara, bukan memaksa orang untuk banyak hadir. Iya ndak Pak? Soal banyak atau tidak itu ndak urusan awak. Lagian banyak tidak ukuran kesuksesan. Kalau ingin banyak, undang artis. Artis-artis dandut yang tak diundang pun datang kemari, Pak. Yang tua jadi muda, yang sakit menjadi sehat. Yang jauh dekat rasanya, Pak. Tapi kalau Bapak undang juga nya ustad-ustad, ya ikulinyo awak-awak ke Pak. Muka-muka lamo ya sado nampak. Ndak usah sedih. Ini penuh dengan malaikat ini. Wa zakarahumullah fiman indah. Nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya, di antara para malaikat. Kaum muslimin, kita masuk kajian kita pada hari ini, yaitu beristighfar. Jadi kaji tak berat-berat, Pak. Saya tak bisa bicara-bicara yang muluk-muluk, apalagi kalau itu tak mampu saya mengamalkannya. Mari berjihad sampai titik darah terakhir, disuntik saja saya takut. Jadi yang ringan-ringan. Kaum muslimin yang berbahagia, adalah kebiasaan ulama terdahulu. Bila mereka mengadakan sebuah perjalanan, yang menghiasi perjalanan mereka itu dua kalimat. Bila tidak alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah menunjukkan banyaknya nikmat yang ia terima. Cuman kalau ingin merasa nikmat ini banyak, unzur ila man huwa asfala minkum, kata Rasul. Kalau urusan nikmat dunia, tengok ke bawah. Apa tidak bersyukur awak dalam perjalanan? Mohon maaf, nampak orang buta yang jual kerupuk. Bersyukur awak enggak, Pak? Bersyukur bukan karena dia buta. Bersyukur karena awak tak buta. Apa tak bersyukur menengok orang lumpuh? Tidak. Apa tak bersyukur menengok orang susah pekerjaannya di pinggir jalan, berpanas-panas seperti tadi? Awak di ruang ber-AC kadang-kadang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang kedua, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 menunjuknya banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi bila tidak alhamdulillah, astaghfirullah. Maka berbicara tentang kalimat istighfar ini, pernah dalam sebuah riwayat ada seseorang yang tengah beristighfar. Dia ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia ucapkan di dekat seorang sahabat Rasul. Ini sahabat dekat Rasul. Namanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Allah muliakan wajah Ali tersebut. Gelarnya berbeda dengan yang lain. Karena Ali ini tak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala. Sejak kecil ikut Rasul. Nah, gelarnya karamallahu wajah di samping radhiyallahu anhu. Beliau orang yang keempat dijamin masuk surga menurut urutan hadis. Kata Rasul, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Thulhah bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin Rasul masuk surga. Salah satunya Ali inilah, karamallahu wajah, Ali fil jannah. Dari Ali ini keluarlah kata-kata hikmah. Mendengar orang itu membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata Ali, tahukah engkau apa yang engkau baca itu? Kata Ali.
Maka Ali sendiri menjawab, sesungguhnya istighfar itu mempunyai kedudukan derajat paling tinggi di sisi Allah. Itu makanya selesai solat awak disuruh istighfar. Istighfar ini kedudukannya paling tinggi di sisi Allah. Astaghfirullah tersebut. Kalaulah kedudukannya tinggi di sisi Allah, begitu pula orang yang mengucapkannya tinggi pula lah di sisi Allah. Astaghfirullah. Kaum muslimin, itu perintah beristighfar turunnya kan tak sembarang waktu. Turunnya perintah beristighfar itu sewaktu umat Islam mengalami puncak kemenangan. Kapan itu? Waktu Fathul Makkah. Dengan 10.000 pengikutnya Rasulullah menguasai penuh kota Mekah itu. Iza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr surat ke-110 ayat 1 sampai 3. Bila sudah datang pertolongan Allah, kata Allah, dan kemenangan, puncak kemenangan saat itu. 10.000 pasukan khusus berani mati. Jadi sahabat Rasul tidak sama dengan pasukan sekarang. Orang sekarang berperang takut mati dan mempertahankan hidup. Kalau sahabat Rasul mencari mati, mencari syahid. Melawan orang mencari mati mana sanggup. 10.000 tuh. Saya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia itu berbondong-bondong, kafir Quraisy itu ngeri menengok pasukan Islam masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oleh sebab itu kata Allah, bertasbihlah, pujilah Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat. Dari sisi sudut perintahnya saja itu sudah tinggi luar biasa. Apalagi kalau kita tengok lembaran Al-Quran dan hadis. Itu para malaikat pemikul aras Allah tersebut, amalan yang mereka lakukan itu adalah istighfar, yaitu memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman yang berada di muka bumi ini. Jadi selagi awak istiqomah dengan keimanan, siapapun awak, itu sudah dapat istighfar dari malaikat yang paling tinggi. Ampunilah orang beriman, ampunilah orang beriman, ampunilah orang beriman. Itu beruntungnya orang beriman itu. Sepreman apapun dia, beriman tapi preman, tetap mendapatkan doa karena dia beriman. Nah, para malaikat yang di bumi juga beristighfar. Untuk siapa pula? Untuk bapak ibu yang tadi selesai solat membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rupanya para malaikat, kata Rasulullah, juga beristighfar terhadap seseorang yang selesai solat duduk di atas sajadahnya. Selagi dia tidak meninggalkan tempat itu dan tidak berhadas, dia mendapatkan istighfar daripada para malaikat. Maka beruntung sebenarnya bapak ibu mau sabar sejenak duduk dalam masjid ini. Beruntung nih sebenarnya nih Pak, mendapat istighfar daripada para malaikat. Maka ada sebahagian umat Islam kadang selesai sholat tidak sempat beristighfar. Dia langsung Allahumma antas salam lantas jalan. Saking STM-nya, sibuk tidak menentu. Entah apa yang disibukkan. Dunia ini kan gini-gini juga, Pak. Iya enggak? Kan gini-gini juga dunia ini, Pak. Sempatkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia pertama yang akan memasuki pintu surga. Tapi beliau menyempatkan diri duduk selesai sholat. Beliau tidaklah meninggalkan 7 macam bacaan, kecuali sesudah itu barulah beliau tinggalkan tempat duduk. 7 macam. Apa yang 7 itu? Ini yang dibaca oleh imam dan juga dibaca sebagian kita.
Pertama, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus subuh dengan maghrib tadi, beliau membacanya 10 kali. Tapi apabila isya, asar, zuhur, asar, beliau hanya membaca 3 kali. Jadi yang kedua, la ilaha illallah. Yang ketiga, beliau tak tinggalkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Beliau juga membaca Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadi minkal jad. Beliau tidak pernah meninggalkan bacaan ayatul kursi. Sehingga Rasul mengatakan tidak ada yang menghalangi seseorang untuk bisa memasuki surga kalau ia biasakan baca ayatul kursi, kecuali karena kematian itu belum mendatanginya. Saking luar biasanya ayatul kursi. Ayatul kursi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Beliau tidak tinggalkan yang kelima, membaca 3 kul. 3 kul itu bukan 3 kul, bukan begitu. 3 kul itu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dan beliau juga tidak tinggalkan bacaan yang ketujuh ini, yang keenam ini, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Beliau membacanya dengan tertil tumakninah. Dan beliau menurut hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu menggunakan ruas jari jemari sebelah kanannya. Subhanallah, kelingking bagian luar. Subhanallah, 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 subhanallah. Satu jari ini 7, Pak. Dia berputar-putarnya nih. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putar ke atas. Saya ulangi, maaf, yang ini aja lah, yang manis ini aja. Ini ya. 1, 2, 3. Ya enggak, Pak? 4 ujungnya nih. 5, 6, 7. Jadi setiap jari kan 7 nih. Sampai puncaknya. Tambah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 kali 7, 28, tambah 5, 33. Ini kan 7 nih, 4 kali 7, 28. Setiap satu jari kan 7. 4 kali 7, 28, tambah ini. 2, 3, 4, 5. Putar ke atas. 2, 3, 4, 5. 4 kali 7, 28, tambah 5, 33. Dan beliau membacanya secara tertib. Subhanallah, subhanallah. Ya beda-beda tipis dengan awak. Subhanallah, wak potong 2 kadang, Pak. Tak sampai ke ujung. Apa kata malaikat? Alhamdulillah. Elok-elokkanlah. Dan yang ketujuh, beliau tutup dengan Allahu akbar kabira. Kaum muslimin yang berbahagia, barulah beliau tinggalkan 7 bacaan tersebut. Kenapa demikian? Karena sewaktu duduk di atas sajadah, para malaikat beristighfar untuk awak. Para rasul terdahulu beristighfar. Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama tinggal dalam surga, istighfar. Nabi Nuh alaihi salam, manusia yang panjang usianya, besar perjuangannya, sehingga ada riwayat mengatakan ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya cuma 11 orang ya, Pak. Awak kalau seboleh lebih 11, makanya semangat aja lah. Kalau lebih seboleh orang. Nabi Nuh ratusan tahun, cuma 11 orang. Karena tugas beliau bukan memperbanyak.
Fazakir innama anta muzakir. Sampaikan, tugasmu kan cuma menyampaikan, kata Allah. Nah, kaum muslimin, beliau istighfar. Nabi Ibrahim alaihi salam, ini syariat Ibrahim baru selesai awak kerjakan, yaitu memotong hewan korban. Ya enggak, Pak? Seminggu sebelum melaksanakan itu, saya juga ceramah di sini tentang keutamaan 10 Zulhijjah. Salah satunya berkorban. Saya masih ingat juga bahan-bahan ceramah itu lagi, Pak. Berkorban. Alhamdulillah dagingnya memang tidak sampai ke rumah, tapi saya ikut berbahagia Bapak Ibu bisa menikmatinya. Berkorban. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau saking dekatnya diberi gelar Khalilullah yang ditemani oleh Allah. Dia pun beristighfar. Amalan Rasul-Rasul yang luar biasa. Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi yang paling kaya raya. Yang kekayaan Sulaiman ini tidak akan diberikan Allah kepada seseorang sebelum dan sesudah Sulaiman diutus. Sebelum Sulaiman tidak ada yang sekaya Sulaiman. Sesudah Sulaiman sampai sekarang tidak ada yang sekaya Sulaiman. Walaupun ada katanya orang kaya di Indonesia 9 naga, namanya aja nago, Pak. Kayalah Nabi Sulaiman. Kekayaan orang hari ini menguasai materi. Tapi kekayaan Nabi Sulaiman bukan sekedar materinya saja. Istananya terbuat dari emas dan perak saja. Sulaiman itu bisa menguasai angin. Orang kaya hari ini jangankan menguasai angin, malah banyak masuk angin. Angin yang di pauriknya aja tidak selesainya, Pak. Apalagi menguasai angin yang di luar ini. Nabi Sulaiman bisa menguasai hewan, mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan jin-jin di bawah perintahnya. Awak tidak ada cerita bisa menaklukkan jin, masa malah banyak yang kemasukan jin. Ini tidak kemasukan setan. Nabi Sulaiman. Nabi Musa alaihi salam pun beristighfar. Padahal beliau ini rasul yang paling kuat nih, Pak. Di dalam Al-Quran dikisahkan Musa pergi ke pasar Kipti, pasar Mesir itu, jumpa orang sedang bertengkar. Lalu Musa mencoba melerainya. Awak dan kehidupan sehari-hari kan gitu juga. Dalam tengkar dua lerai. Yang satu mau mengalah, tapi yang satu melawan. Oleh Musa menamparnya dengan tangan kiri. Tangan kiri kan tidak serius, Pak. Al-Quran mengatakan Musa cuma namparnya dengan tangan kiri, sekedar peringatan. Tapi yang mukul ini kan Musa. Orangnya kuat gagah. Sekali tempeleng orang itu tumbang, Pak. Mati di tempat. Kuatnya Musa alaihissalam. Dalam kekuatan seperti itu, dia tetap beristighfar. Konon tah lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Mustafa iwal mursalin, penghulu daripada segala rasul, Nabi Muhammad. Beliau khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Bahkan beliau yang bergelar rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam tersebut. Habibullah, kekasih Allah. Tapi beliau sendiri mengatakan, sesungguhnya kata Rasul, aku ini beristighfarnya mi'ata marotin, 100 kali sehari semalam. Bahkan sahabat menyaksikan, aku melihat Rasul sekali duduk saja istighfarnya 100 kali. Karena beliaulah orang yang paling paham tentang agama ini. Apakah beliau sekedar banyak dosa? Bukan. Beliau tak ada dosa. Beliau maksum. Tapi beliau orang yang paling tahu bahwa istighfar kedudukannya luar biasa. Maka ulama terdahulu, bila mereka mengadakan perjalanan, bila tidak alhamdulillah seafdol-afdol doa, astagfirullah. Bapak Ibu, kalaulah awak tengok keutamaan istighfar ini, satu istighfar yang diucapkan itu otomatis menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dijelaskan Allah perkara ini dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-135. Allah berfirman, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum
Zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Adapun kata Allah orang-orang yang terlanjur berbuat dosa. Di situ diterjemahkan kata terlanjur, bukan sekedar orang berdosa. Terlanjur berbuat dosa. Artinya apa? Kalaupun awak tak berdosa, paling tidak tak sengaja. Terlanjur. Nah, kalau terlanjur tidak mungkin awak tak berdosa lagi. Namanya juga tak sengaja. Kullu bani Adam khotok. Setiap anak cucu Adam dipastikan Rasul berdosa. Usahakan awak yang tinggal di dunia. Nabi Adam tinggal di surga. Tak ada orang tua. Artinya Adam tidak akan durhaka sama orang tuanya. Tak ada tetangga. Artinya Adam tak pernah menggunjing tetangga. Siapapun akan digunjingkan. Iya enggak? Tak ada tetangga. Tak ada atasan, tak ada bawahan. Satu-satunya kawan cuma Hawa, istrinya tercinta. Tetap berdosa. Apa dosa Adam? Makan buah huldi. Wala taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Dimakannya berdosa, tinggal dalam surga. Apalagi awak tinggal di dunia, punya orang tua, bahkan punya mertua. Punya tetangga, punya kawan, punya sahabat, punya anak, punya cucu, punya atasan, punya bawahan, punya jamaah. Tidak berdosa. Dosa kepada Allah, ketidakmampuan melaksanakan perintah, rupanya jatuh kepada dosa. Dan ketidaksanggupan menjauhi yang dilarang. Tak sanggup saya, Bapak Ibu, elok-elok melaksanakan perintah, itu jatuh kepada dosa. Rupanya dosa bukan sekedar melanggar yang dilarang itu. Tidak elok-elok melaksanakan perintah, jatuh juga. Contohnya Pak Ustadz, bukankah Allah ancam orang yang sholat? Fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang sholat. Sholat dia, tapi diancam dengan neraka. Bukan yang meninggalkan sholat, yang sholat. Siapa mereka? Tidak semuanya. Allazinahum an sholatihim sahun. Lalai dia dalam mengerjakannya. Lalai waktu sholat asar hampir maghrib, sholat subuh dah jam 7. Kira-kira berdosa enggak, Pak? Berdosa lah, lalai. Lalai penampilan. Sholat di hadapan Allah, penampilan lebih rendah dari hadapan manusia. Kalau kepada Allah, kalau pada manusia gagah minta ampun. Menghadap kepada Allah, ada yang berani sholat tidak pakai kopiah. Terus berbaju memang, tapi baju kaos. Ada yang pakai baju kampanye. Senin Golkar, Selasa PDI, Rabu P3. 48 partai ada di lemari apa itu. Kok banyak kali lah Pak untuk sholat Pak Ustaz. Memangnya berani pakai baju kampanye pergi ke pesta pernikahan? Tidak berani, malu awak. Kenapa kepada Allah berani? Seharusnya pakai jubahmu, pakai minyak wangi. Ini pakai baju kampanye, masih syukur dia berbaju. Ada yang berani tidak berbaju Pak, pakai kain sarung, gulung godang minta ampun Pak. Dengan alasan yang penting kan menutup aurat Pak Ustaz. Aurat laki-laki kan dari pusek sampai ke lutut. Iyo, dari segi syariat adab dah ada. Agama ini nomor 1 adalah adab. Banyak orang hari ini berilmu tapi tak beradab. Iya enggak Pak? Ilmu banyak, Pak, adab tak ada. Berani sholat pakai kaos oblong Pak. Ketat pula leh. Begitunya rukuk nampak benin keluar di sini. Itu baru lalai penampilan, belum lagi lalai gerakan. Orang sholat tadi berdiri di hadapan Allah semangat. Semangat. Bukan sok-sok, semangat. Ngangkat tangan tuh sampaikan Allah. Atau di bawah daun telinga Allah. Ini berdiri loyo, Pak. Mata 5 watt. Badan bungkuk. Iya kalau sakit atau tua, itu dimaafkan.
Iko masih gagah kok gaya. Ngangkek tangan tak bertenaga, tak berselera. Allah. Allah. Coba buka Al-Quran. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu bila berdiri sholat, dia berdiri dengan malas. Sementara kalau Allah sudah sebut awak munafik, al-munafik fi darkil asfal minan nar. Letaknya di kerak neraka. Salah satu ciri khasnya tengok gaya sholatnya. Lalai waktu, lalai penampilan, lalai waktu, lalai gerakan, apalagi lalai bacaan. Ada orang sholat tidak pakai titik koma, Pak. Seperti laporan sepihak, mau diterima atau tidak terserah, yang penting selesai. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajatu wajhi. Tidak ada tumak ninahnya, Pak. Fatihah 7 ayat dibaca apa? Itu 1 kali tarikan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta sayin ba'du. Kok sayin ba'du lah di situ, Bapak? Di mana tertinggal subhana rabbiyal a'la tadi, Bapak? Sayin ba'du lah di situ. La ilaha illallah. Ngomong dengan orang tua-tua, kaulan karimah. Ngomong dengan teman sebaya, kaulan ma'rufa. Ngomong dengan anak kecil, dua nih, kaulan sadida. Ngomong dengan pejabat pemimpin awak, kaulan layyina. Ngomong dengan orang miskin, kaulan maisuro. 7 kata kaulan dalam Al-Quran, masing-masing ada tempatnya. Ngomong sama Allah, apa namanya bu kalau main borong bentuk tadi? Kabir wal kamili kasir wa subhanallahi bukratan wa asila wajatu wajhi yadil ladzi fatara samawati wal ardi hanifa musliman minal musyrikin salati wa kata malaikat muak aku menengok apa, enggak usah ditulis lah katanya. Oh entah lagi lalai hati. Awak solat di atas sajadah 5 menitnya Pak, tapi pikiran dan perasaan kadang dah sampai ke pasar. Nah kaum muslimin apa tak berdosa itu? Itu baru ketidakmampuan melaksanakan perintah. Belum lagi ketidaksanggupan menjauhi yang dilarang. Lebih besar lagi itu Pak. Sebab kalau soal perintah masih ada tolak ansur. Solat disuruh berdiri, tidak sanggup boleh duduk, tidak bisa boleh berbaring, yang tidak boleh berguling-guling. Sedekah yang paling afdol asal sama ikhlas yang paling besar jumlahnya. Makanya yang sedekah 1 juta itu tidak kayaknya sama sedekah 10.000. Nak sama pula pahalanya tidak bisa. Asalkan sama-sama ikhlas. Kalau sama umpamanya pahalanya sedekah sajalah Bapak 1.000 kan sama juga dengan 100 jutanya. Tidak sama. Tapi tetap ada tolak ansur. Berapa mampu. Larangan tidak ada soal tawar-menawar. Awak sering bisa melaksanakan perintah Pak, tapi menjauh yang dilarang payahnya minta ampun. Solat berjamaah ini kan pahalanya kan Solatul jamaati tafdulu solatul fazza bisab'in wa isrina darajatan. Nah, solat berjamaah kata Rasul itu pahalanya lebih bagus daripada solat sendirian. Berapa jumlahnya? 27 derajat. Awak pun pergilah melaksanakan solat berjamaah ke masjid. Tapi menjauhi yang dilarang, sampai di luar masjid, keluarlah perkara ini. Apa itu mengatakan kepada kawannya, imam awak panjang ayat minta. Habis 10, tinggal 17. Tadi kan 27. Ditambah apa yang surang, boleh bergaya, boleh bacaannya. Habis 7, tinggal 10. Siapa yang menunjuk imam? Siapa kalau tidak ketua?
Oh, memang ketua ke sembarang aja menunjuknya. Habis semuanya 27 coba. Bahkan minus lagi. Apa hubungan ketua dengan imam tuh? Kabarnya sekampung. Oh, memang iyo. Masuk pulau buruk sangko. Nggak tahu awak nih saldo akhir amal awak nih nggak tahu kecuali setelah masuk ke dalam kubur besok. Mendengarkan ceramah nih pahalanya besar. Tapi, nah, menjauhi yang dilarang nanti tak sanggup. Keluar dari sini, bukan bahan ceramah masalah istighfar itu yang kita resapi lalu mencoba mengamal. Ustadz nan menyampaikannya tadi. Memang ceramah Ustadz tadi lama, cuma agak lasak sedikit. Kadang berdiri, kadang apa lasak minta ampun. Ndak lasak Ustadznya, terlalu kaku Ustadz malam tadi. Lucu Ustadznya, gilo kan golak torih cerita Ustadz malam tadi, tidak ada yang jalannya pangkat. Serius Ustadz, tidak ada lunak-lunak Ustadz yang serius sekali. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, belum lagi dosa kita kepada manusia, dosa kita kepada lingkungan sekitar. Memangnya berdosa apa Ustaz awak kepada lingkungan? Bukankah membuang sampah itu dari tempat, dari jalan ke pinggir saja didapatkan surga? Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, tak kala aku dimi'ratkan, kata Rasul, aku menengok ke dalam surga. Dalam surga ada seseorang tengah menikmati kenikmatan surga. Berliha-lihanya, dia pernah melakukan satu amalan, membuang kayu yang melintang di jalan. Dapat pahala. Kalau membuangnya dapat pahala, menaruhnya di situ tentu dapat dosa. Jadi orang yang sembarang saja membuang-buang sampah di jalan, berdosa anak kita, Pak. Berdosa lah, tapi banyak terjadi gitu. Berdosa. Bu, dalam riwayat sahih, seorang perempuan Bani Israel dilemparkan ke dalam neraka jahanam lantaran dosanya mengurung seekor kucing di dalam kamarnya. Ini kisah sahih. Tak dikasih makan, tak dikasih minum. Kalau mengurung kucing saja Pak dosanya seperti itu, apalagi dosa ibu mengurung laki. Oh, lebih besar dosanya itu, Pak. Atau dosa kepada diri sendiri, tak mungkin tak berdosa. Maka orang yang terlanjur berbuat dosa, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, kemudian dia ingat kepada Tuhannya, kemudian beristighfar. Kata Allah, siapa yang berhak mengampuni dosa mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man istighfarallah, siapa yang beristighfar kepada Allah, ghafara lahu, Allah berjanji mengampuninya. Istighfar Allah ampuni, istighfar Allah ampuni. Bagaimana kalau dosa kita banyak? Ampunan Allah lebih banyak dari dosa. Bagaimana kalau dosa lebih besar? Ampunan Allah lebih besar daripada dosa besar. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasul mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya. Di situ Allah Subhanahu wa taala. Lau akhtaqtum khotoyakum tamlu'a lau akhtaqtum tamlu'a khotoyakum ma bainas sama'i wal ard. Sekalipun kesalahan dan dosa yang pernah kalian lakukan itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, saking banyaknya Tuhan. Summastaghfartumullah, kemudian mereka itu beristighfar kepada Allah, la ghafara lakum, Allah ampuni dosanya. Terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, dikisahkan. Allah berfirman kepada Musa, Musa, di kampung itu ada orang baru meninggal, kau selenggarakan jenazahnya. Musa pun pergi, ditanya Musa, mana orang baru meninggal di sini? Kata orang itu, di sana Musa, di tempat pembuangan sampah. Dibuang orang itu rupanya. Kenapa kalian tidak menyelenggarakannya, kata Musa? Dia itu pendosa besar, orang fasik. Tapi kata Musa, Allah menyuruh aku mengurusnya.
tunjukkan tempatnya. Lalu ditunjukkan. Musa pun selenggarakanlah jenazah tersebut. Begitu juga di beberapa orang pengikut Musa di belakang. Lalu Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, karena Musa ini adalah nabi atau rasul yang paling sering berdialog dengan Allah, sehingga diberi gelar dalam Al-Quran kalamullah. Wa kalamullahu Musa taklima. Betullah Musa itu sering berbicara, berdialog, bertanya, berbicara dengan Tuhannya. Maka Musa bertanya, ya Allah, orang di kampung ini tidak mau menyelenggarakannya karena dia pendosa. Engkau menyuruh aku menyelenggarakannya. Mengapa ya Allah? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, memang dia orang yang berdosa, orang fasik. Tapi di akhir-akhir kehidupannya, dia memohon ampunan kepadaku. Dia beristighfar memohon ampun. Maka kata Allah, aku mendengarnya, aku mengampuninya. Bahkan Musa, demi kebesaranku, orang yang berada di belakangmu yang ikut menyelenggarakannya pun ku ampuni dosa-dosanya lantaran ampunanku terhadap si mayat ini. Dalam catatan bawah, ternyata dia sudah sampai ke tingkat wali Allah, walaupun dalam pandangan manusia nampaknya dia berdosa, tapi di akhir-akhir kehidupannya dia beristighfar sungguh-sungguh kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Satu. Yang kedua, hari ini kita disuruh beristighfar kalau bisa melazimkan atau membiasakannya. Karena istighfar tersebut akan mampu memberikan ketenangan di dalam kehidupan. Nampak dalam hadis Rasul perkara ini. Kata Rasul, man lazima istighfara, siapa yang membiasakan, melazimkan dirinya untuk beristighfar. Biasakannya istighfar. Cuman istighfar ini tidak mesti istighfar yang panjang itu, bukan ada istighfar orang suaranya panjang. Astaghfirullah. Itu 10 kali Pak keluar anak mata awak dibuat. Yang biasanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa yang melazimkan dirinya istighfar. Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin mahrajan. Allah berjanji akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan yang dihadapinya, kesulitan yang dihadapinya. Setiap awak ini pasti punya kesempitan atau kesulitan. Tidak ada manusia tak punya masalah. Iya enggak? Kadang bisa awak selesaikan, kadang enggak. Itulah salah satu fungsi istighfar. Orang yang membiasakan istighfar, man lazima istighfara, ja'alallahu lahu min kulli dikin mahrajat. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dihadapinya. Wa min kulli hamin farajat. Dari setiap kegelisahannya menjadi ketenangannya. Awak ini tidak ada juga yang tidak gelisah. Orang kaya gelisah dengan kayanya, orang miskin dengan miskinnya, orang sakit dengan sakitnya, orang sehat gelisah juga dengan sehatnya, takut sakit. Orang yang menduduki sebuah jabatan apa tidak gelisah? Takut juga nya, gelisah juga nya Pak. Takut digeser kawan. Makin dekat pensiun, kadang-kadang makin gelisah. Tinggal 2 tahun lagi, bagaimana besok kalau pensiun? Nah, setiap manusia punya kegelisahan. Tapi kata Allah, kata Rasul, wa min kulli hammin farajat. Dari setiap kegelisahannya kedamaian, ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berjanji memberikan jalan, memberikan rezeki dari tempat yang tidak ia duga-duga sama sekali. Rasanya tidak akan bisa, tidak akan bisa. Lalu Allah berikan rezeki dari tempat yang tak diduga sama sekali. Tapi untunglah Pak Ustadz, ada yang menolong. Untunglah Pak Ustadz, ada yang ini. Kan sering itu Pak kita dengar. Dari tempat yang tak diduga-duga sama sekali. Terjadi kisah ini dialami langsung oleh seorang ulama besar. Namanya Imam Ahmad bin Hambali. Jadi kan ada 4 mazhab besar. Salah satunya mazhab Hambali. Itu kabarnya pengikutnya banyak, kalau tidak di Mekah, di Madinah, Imam Ahmad. Imam Ahmad ini yang punya kisah.
Suatu ketika kata beliau mengadakan perjalanan ke sebuah negeri. Ada yang mengatakan negeri itu negeri Baghdad, Irak sekarang. Sampai dia di situ, tak ada niat mengajar dan lain sebagainya. Cuman hatinya ingin pergi ke situ. Masuklah dia sampai di situ ke dalam masjid untuk menunaikan solat. Selesai solat, beliau pun beristirahat sejenak di dalam masjid. Maklumlah selesai mengadakan perjalanan jauh. Ternyata pengurus masjid atau penunggu masjidnya tidak mengizinkannya untuk duduk sejenak atau berbaring sejenak. Pak, jangan di dalam masjid, keluar. Apa itu pun keluar. Imam Ahmad bin Hambali. Kemudian beristirahat di depan pintu masjid. Ternyata pengurus masjid ini udah agak kelewatan bola, Pak. Di sini pun tak boleh, Pak, katanya. Payah orang nak masuk. Dalam keadaan terusir seperti itu, nampak oleh tukang jual roti di seberang masjid, tak jauh lah dari masjid itu. Oh Pak, kemari. Oleh Imam Ahmad didatanginya lah tukang roti itu. Istirahat sajalah di sini Pak, sini istirahat. Maka Imam Ahmad pun beristirahatlah dekat orang yang sedang menjual roti. Ditengok oleh Imam Ahmad kebiasaan orang itu, yaitu beristighfar. Ia ambil baskom, astagfirullah. Masukkan tepung, astagfirullah. Masukkan air, gula, astagfirullah. Aduk mengaduk, astagfirullah. Cetak mencetak, astagfirullah. Menyusunnya, astagfirullah. Wah, selesaikan kisah ini Pak ya, astagfirullah. Kalau tidak nanti mengigau saya sedang tidur. Astagfirullah. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad, sudah berapa lama Bapak membiasakan istighfar itu? Sudah lama Tuhan. Sudah lama sekali. Apa manfaat yang Tuhan rasakan dari istighfar seperti itu? Kesempitanku dilapangkan Allah, kesusahanku ditenangkan Allah, bahkan rezeki datang dari tempat yang tak kuduga sama sekali. Keinginanku disampaikan Allah. Oh, kata Imam Ahmad. Ada ndak keinginan Bapak yang belum disampaikan Allah? Seluruh keinginanku sudah disampaikan kecuali satu. Kata Imam Ahmad, apa namanya yang belum sampai itu Pak? Saya ini sudah lama ingin berjumpa dan bersua dengan seorang ulama besar. Namanya Imam Ahmad bin Hambali. Kata Imam Ahmad separuh kaget. Ambo orangnya Pak. Bukan ambo, saya. Samonya itu Pak. Saya orangnya Pak. Bukan tukang roti yang menjumpai Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad yang mendatangi tukang jual roti. Kata Imam Ahmad, rupanya istighfar Tuhan itulah yang memanggil-manggil hatiku untuk datang kemari. Kalau istighfar kita bisa mengguncangkan hati orang, apalagi untuk hati sendiri. Makanya istighfar menggugurkan dosa, istighfar memberikan ketenangan, istighfar membersihkan hati, dan paling hebat lagi, beruntunglah kata Rasul, orang yang besok menerima sohifah atau lembaran-lembaran kitabnya, di situ banyak istighfarnya. Mudah-mudahan kita membiasakannya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.